Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Di pagi hari yang berbahagia ini kita mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas bahwa kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang kecil dan tak berdaya. Maka kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai lambang kesyukuran kepadanya. Maka marilah bersyukur kepada Allah di hari yang agung dan mulia ini. Kita masih diberikan kehidupan olehnya. Kita memuji dan menyanjungnya karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernapas sampai pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya kurban, hari raya Idul Adha adalah hari yang agung. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyami indallah yaumun nahar. Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah hari An-Nahar, hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Di hari yang agung ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua ibadah yang agung, yaitu salat Id yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan kurban. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah salat karena Rabb kamu dan sembelihlah hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua penyebutan ibadah ini, yaitu salat dan berkurban, sebagai ibadah yang agung dan utama yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berbicara tentang ibadah kurban, tentu tidak akan lepas
dari sosok Nabi yang mulia, yang merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Ar-Rahman, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, bapaknya para nabi, dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam kesempatan yang mubarakah ini, marilah kita menengok sejenak ke belakang, kembali ke ribuan tahun silam, menatap jejak langkah perjalanan beliau alaihi salam, mengenang kembali peristiwa bersejarah dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya, yang tentunya penuh dengan ibrah bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sosok Nabi yang mulia ini di dalam Al-Quran, tentunya bertabur pelajaran, bertabur hikmah bagi kita semuanya, dan di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran bagi kita. Beliau adalah sosok tauladan yang sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diperintahkan untuk mengikuti agama beliau, sebagaimana di dalam firman-Nya, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, agar engkau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, dan beliau sama sekali tidaklah termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu hamba Allah yang hendaknya kita tauladani, salah satu Nabi Allah yang hendaknya kita ambil hikmah dan pelajaran darinya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka marilah kita memetik hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Hal yang pertama dari petikan hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim, beliau alaihi salam adalah sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari kesyirikan. Beliau digelari sebagai seorang yang hanif, bahkan imamnya orang-orang yang hanif, yang lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakteristik yang paling fundamental yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, yang wajib untuk kita tauladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang terbaik pada diri Nabi Ibrahim serta orang-orang yang bersamanya. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkar kepada kalian dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka sebagai seorang muslim, kita wajib mensucikan akidah dan keyakinan kita dari noda-noda kesyirikan, baik itu syirik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena sesungguhnya kesyirikan kepada Allah adalah dosa yang paling besar, dosa yang akan menghapuskan seluruh amalan. Kesyirikan adalah dosa yang menghancurkan diri dan mengundang musibah dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari atas langit,
kemudian disambar oleh burung, lalu dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawat yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan mereka orang-orang musyrikin mengatakan Allah mengambil seorang anak. Ucapan kesyirikan, ucapan kekufuran. Sungguh dengan ucapan tersebut mereka telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Hampir-hampir langit terpecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung roboh mendengarkan ucapan Allah katanya mengambil seorang anak. Padahal tidak pantas bagi Allah disifatkan dengan hal yang demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara bentuk kesyirikan kepada Allah, tatkala kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah hak mutlak milik Allah. Kita beribadah hanya untuk Allah. Kita menyembelih karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Maka daripada itu jamaah sekalian, kita ikhlaskan sembelihan kita nanti karena Allah, untuk Allah, dengan mengucap bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai itu bukan daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian yang kedua, dari petikan hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau alaihissalam adalah hamba Allah yang mempunyai akidah dan keyakinan yang kokoh. Beliau punya pribadi yang kuat lagi tangguh. Perhatikanlah para jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk pergi ke Makkah, maka dengan bekal seadanya beliau pun berangkat, merambat padang pasir tak bertuan, menembus teriknya matahari, menuju kota Mekah yang ketika itu masih gersang. Tak lama sesampainya di sana, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk kembali ke Palestina dengan meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi tatkala itu. Sungguh tak bisa dibayangkan jamaah, betapa teganya seorang ayah meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi tatkala itu, di tengah lembah bebatuan yang tak ada orang, tak ada air, tak ada pepohonan, dan tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Namun dalam rangka menjalankan perintah Allah, beliau meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi tatkala itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah kaumnya, Nabi Ibrahim pun tidak mendapatkan hal yang mudah dalam seruan dan dakwahnya. Raja Namrud yang tak kala itu berkuasa memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau harus dilucuti pakaiannya oleh kaumnya sendiri yang hendak ingin membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Namun dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, justru api yang hendak membakar Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata,
wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Ujian dan cobaan terus bertubi-tubi menghantam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sewaktu beliau kembali ke Mekah, berjumpa dengan putranya yang ketika itu sudah beranjak dewasa, Nabi Ismail alaihi salam. Maka Ibrahim diliputi dengan perasaan gembira berjumpa dengan anaknya. Namun hal tersebut tak berlangsung lama. Justru ujian yang paling berat menghampiri Nabi Ibrahim ketika itu. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak semata wayangnya, anak yang dinanti-nantikan kehadirannya, yang tatkala dia sudah tumbuh dewasa, maka hati Ibrahim semakin sayang dan cinta kepadanya. Tak mengherankan jamaah sekalian, Ibrahim, kehadiran Nabi Ismail adalah tatkala Ibrahim sudah beranjak usia senja. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, Ibrahim memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak selama 80 tahun lamanya, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Maka tidak heran begitu sayang dan cintanya Ibrahim kepada putranya Ismail. Namun jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat keteguhan Nabi Ibrahim di dalam imannya. Apakah beliau lebih mendahulukan cintanya kepada Allah ataukah cintanya kepada anaknya sendiri? Sungguh perintah yang tak terduga. Seorang ayah diperintahkan untuk membunuh anaknya sendiri. Namun dengan keteguhan iman tanpa ada keraguan, Ibrahim menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka semua ini jamaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita, akan kekuatan keyakinan, kekuatan akidah, kekokohan keyakinan yang hendaknya ada dan senantiasa ada di dalam hati seorang muslim. Ketika iman kita kuat, maka Allah akan semakin cinta kepada kita. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada kesemuaannya ada kebaikan. Sepanjang iman ada pada dirinya itu kebaikan, walaupun iman yang tertinggi, iman yang paling kuat, itulah yang lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian perkara yang terakhir, yang ketiga, dari hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau alaihi salatu wassalam memiliki istri dan putra yang soleh, yang taat dan patuh serta tunduk dengan ketentuan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah jamaah sekalian, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi tatkala itu, maka Ibrahim pun bergegas. Dalam keadaan Hajar istrinya membuntutinya dari belakang, Hajar berkata, "Ya Ibrahim, aina tazhab? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala jin, laysa fihi insun wala syai'." Wahai suamiku Ibrahim, kemanakah gerangan engkau hendak pergi? Kau tinggalkan kami di tempat ini, di tempat yang tidak ada apa-apanya, tidak ada manusia di dalamnya. Hajar terus mengulang-ulang kalimat tersebut. Namun Ibrahim tidak sampai hati untuk menoleh kepada istrinya. Sampai Hajar berkata, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal yang demikian? Barulah Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am." Iya, Allah yang memerintahkanku untuk melakukan demikian.
Subhanallah, dengan teguhnya Hajar berkata, idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan mungkin menelantarkan kami. Maka kembalilah Hajar dan Ibrahim meneruskan langkahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Perhatikanlah jamaah sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim beserta istrinya Hajar mempunyai husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa ketika mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mungkin menelantarkan mereka. Pelajaran yang kita bisa ambil jamaah, banyaknya orang yang frustasi pada zaman ini bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan pada mereka, bukan pula banyaknya musibah yang Allah timpakan kepada mereka, namun karena kurangnya husnudzonnya kepada Allah, sedikitnya baik sangkanya mereka kepada Allah. Seandainya mereka mau berbaik sangka kepada Allah terhadap apa yang menimpa mereka, maka Allah berfirman di dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Selama kita menjalankan ibadah kepada Allah, selama kita menjalankan perintah Allah, demi Allah, Allah tidak akan mungkin menelantarkan kita, menyia-nyiakan amal ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian perhatikanlah ucapan Hajar yang penuh petuah bagi perempuan yang menginginkan figur sejati. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah potret istri yang salihah, dambaan setiap laki-laki yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun, siapakah istri yang terbaik itu? Maka Rasulullah menjawab, istri yang terbaik itu adalah istri yang tatkala engkau memerintahkan kepadanya, maka ia pun senantiasa mentaatimu. Allati tasurruhu idza nadhar, yang dia akan menggembirakan hati suaminya manakala suaminya memandang kepadanya. Ia akan senantiasa mentaati suaminya manakala suaminya memerintahkan kepadanya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak akan pernah menyelisihi suaminya baik pada diri maupun hartanya dalam perkara-perkara yang ia tidak sukai. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan perhatikanlah jamaah sekalian, bagaimana Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Perhatikanlah tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji beliau, Nabi Ibrahim tatkala menyampaikan kepada Nabi Ismail perintah Allah, inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Wahai Ismail anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimanakah pendapatmu wahai anakku? Subhanallah, Ismail alaihi salam dengan teguhnya mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah perintah Tuhanmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku insyaallah termasuk dari orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah potret anak yang soleh, dambaan setiap orang tua. Begitu bahagianya hati ini manakala memiliki anak Nabi Ismail alaihi salam. Tentunya jamaah sekalian, hal tersebut tidaklah bisa kita peroleh hanya dengan angan-angan dan andai-andai, akan tetapi harus melalui proses penggemblengan pendidikan Islami yang kemudian disertakan doa kedua orang tuanya untuk anaknya. Makanya Allah menceritakan di dalam Al-Quran, menyebutkan doanya ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hablana, dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri-istri dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan hati dan pandangan kami, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian jamaah sekalian, dari sini juga kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pengorbanan yang besar, bukan pengorbanan sembarang pengorbanan.
tapi pengorbanan yang tinggi yang harus sampai mengorbankan anak tersayang, pengorbanan nyawa. Walaupun jamaah sekalian nampak bahwasanya itu hanyalah ujian dan cobaan dari Allah. Wa fadainahu bidzabhin azim. Kami tebus Nabi Ismail dengan sembelihan domba yang besar. Cuman ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka demikianlah jamaah sekalian, nampak tilas perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam yang tentunya bertabur pelajaran dan hikmah bagi kita semuanya. Di antara hikmah juga yang berharga yang bisa kita ambil, bahwa sesungguhnya ujian dan cobaan pasti akan menimpa. Maka daripada itu tidak adalah tempat untuk lari dari yang namanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan pasti akan menghampiri. Jangankan kita jamaah, Nabi dan Rasul Allah juga mendapatkan ujian dan cobaan. Bahkan ujian dan cobaan yang menghampiri mereka lebih berat daripada kita semua. Sungguh kalau kita mau jujur jamaah sekalian, ujian yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita masih terlalu ringan kalau mau dibandingkan dengan ujian dan cobaan yang menimpa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa mengambil pelajaran hikmah dan tauladan dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Hari ini adalah hari raya Idul Adha yang walhamdulillah dari perkara yang patut kita syukuri, bahwa hari ini bertepatan dengan hari Jumat yang juga merupakan hari yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkumpul pada hari ini dua hari Id sekaligus, yaitu hari raya Idul Adha dan hari Idul Jum'ah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan pelaksanaan salat Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala terkumpul dua Id, kata Rasulullah, man ya'ti al-jum'ah falyatiha wa may yuridu ayatakhallaf falyatakhallaf. Barang siapa yang ingin mendatangi Jumat, maka silahkan dia datangi. Namun barang siapa yang ingin tidak menghadirinya, maka sesungguhnya salat Id telah mencukupkan bagi mereka. Salat Id telah mencukupkan bagi mereka, walaupun mereka tetap wajib untuk menjalankan salat zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami sesungguhnya bermohon kepadamu ya Allah, bila di tempat ini ya Allah ada di antara hamba-hambamu yang penuh dosa siapapun dia, maka ampunilah dia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, apabila ada di tempat ini hambamu yang hatinya sedang gelisah, maka tenangkanlah hatinya ya Allah. Berikanlah ketentraman kepada jiwanya ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memudahkan segala urusan. Apabila ada di antara hambamu pada hari ini yang sedang mengalami kesulitan, maka mudahkanlah segala urusan-urusannya. Dan bila ada di antara hambamu ya Allah yang pada hari ini tengah sakit, maka sembuhkanlah penyakitnya, berikanlah kesehatan pada badannya ya Allah ya mujibas sa'ilin. Duhai Allah yang mengabulkan doa, apabila pada hari ini ada di antara hamba-hambamu yang menadahkan tangannya ke atas langit berdoa memohon kebaikan, maka kabulkanlah segala doa dan permohonannya. Duhai Allah, jadikanlah perkumpulan kami di pagi duha ini sebagai perkumpulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang akan semakin mengeratkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang Islam, orang-orang Islam yang taat, yang tunduk dan patuh beribadah kepadamu, yang senantiasa ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepadamu sesuai dengan perintah nabimu. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah.
Sungguh betapa banyak kezaliman yang telah kami lakukan. Kami sadar ya Allah bahwa sesungguhnya tidak ada satupun musibah yang Kau turunkan, termasuk di dalamnya wabah penyakit, melainkan hal tersebut dikarenakan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Maka di lapangan, di tanah lapang ini ya Allah, kami semua berkumpul memohon ampun kepadamu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan kami. Duhai Allah, ampunilah kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, apabila orang tua kami masih berada di tengah-tengah kami, maka rahmatilah mereka, panjangkanlah umur mereka di atas ketaatan kepadamu. Lindungilah mereka dan jagalah kesehatan mereka ya Allah. Dan jika mereka telah meninggalkan kami, tiada di tengah-tengah kami, maka ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Terangilah kubur mereka ya Allah, dan berikanlah keluasan dan kelapangan kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami pertolongan-Mu, berikanlah kepada kami kekuatan-Mu. Angkatlah musibah yang menimpa kami ya Allah. Angkatlah wabah penyakit yang menimpa kami ya Allah. Karena sesungguhnya kami hanya mengharapkan dan bermohon kepadamu. Selamatkan kami ya Allah. Berikan kepada kami keselamatan, berikan kepada kami kesehatan, dan berikan kepada kami al-afiat. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu agar Engkau mengabulkan doa-doa kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيته يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.